Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan melaporkan, dari 10 kementerian dan lembaga dengan nilai aset tertinggi, Kementerian Pertahanan menempati posisi nomor 1 dengan nilai aset paling tinggi. Nilai aset Kementerian Pertahanan mencapai Rp1.645,56 triliun. Jumlah tersebut setara 27,06% dari total aset tetap. Barang milik negara atau BMN, seperti tanah dan bangunan milik pemerintah, bukan hanya aset fisik. BMN adalah sumber daya penting yang bisa memberikan pemasukan besar bagi negara melalui skema penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Aset ini bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, temuan audit BPK menunjukkan masih ada penyalahgunaan dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan BMN. Kerugian negara pun mencapai miliaran rupiah. Sebagai solusi, Kementerian Pertahanan melalui Inspektorat Jenderal menyusun panduan teknis audit pemanfaatan BMN. Panduan ini hadir untuk memperbaiki tata kelola aset negara agar lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih efisien. Selain itu, panduan ini memastikan bahwa proses audit mengikuti aturan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN, dan PMK 207 Tahun 2021 untuk pengawasan dan pengendalian BMN, serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Audit dimulai dari perencanaan kebutuhan BMN. Kementerian dan lembaga harus menyusun rencana berdasarkan 2 acuan. Pertama, standar barang untuk menentukan spesifikasi dan kualitas. Kedua, standar kebutuhan untuk menentukan jumlah ideal sesuai fungsi instansi. Auditor mengevaluasi apakah perencanaan sudah sesuai dengan SBSK dan mengidentifikasi BMN yang underutilized, yaitu belum digunakan maksimal, tapi punya potensi besar menghasilkan PNBP. Ada 6 bentuk pemanfaatan BMN menurut regulasi, tapi audit ini fokus pada 2 yang paling sering digunakan. Pertama, sewa. BMN digunakan pihak lain dengan imbalan uang. Kedua, kerjasama pemanfaatan atau KSP, yaitu kerjasama dengan pihak ketiga untuk menghasilkan PNBP. Tahapan prosesnya meliputi pengajuan permohonan, penilaian aset, persetujuan, perjanjian, dan pencatatan di aplikasi SIMAN. Untuk KSP, ada tambahan tahapan yaitu pemilihan mitra kerjasama. Wasdal atau pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin, insidentil, dan jika perlu, penertiban. Lalu, siapa yang diaudit dan apa yang diaudit? Subjek audit adalah satuan kerja atau instansi yang mengelola PNBP dari BMN. Sedangkan objek audit adalah semua bentuk pemanfaatan BMN kecuali pada badan layanan umum. Sasaran audit pertama, sewa BMN, kesesuaian proses dan setoran ke kas negara. Kedua, KSP, kepatuhan terhadap persetujuan dan kontribusi. Ketiga, Wasdal, kepatuhan pemantauan, penertiban, dan pelaporan. Strategi audit dimulai dari perencanaan. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP harus mempertimbangkan data SIMAN, roadmap pengelolaan BMN, risiko bisnis dan efektivitas kontrol, permintaan dari auditi atau masyarakat, dan temuan audit sebelumnya. Perencanaan ini disusun dalam program kerja pengawasan tahunan atau PKPT dan disesuaikan dengan anggaran, sumber daya manusia auditor, dan waktu yang tersedia. Audit dilakukan secara independen, profesional, dan berdasarkan risiko. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, taklimat awal untuk menyampaikan maksud audit dan permintaan data. Kedua, pengumpulan informasi yang sah, relevan, dan dapat diandalkan. Ketiga, evaluasi pengendalian intern guna menilai efektivitas sistem dan mendeteksi kelemahan atau ketidakpatuhan. Keempat, penyusunan kertas kerja dan simpulan sebagai dasar laporan hasil audit. Kelima, supervisi berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu untuk menjamin kualitas dan kesesuaian hasil.
Keenam, taklimat akhir untuk menyepakati simpulan akhir bersama auditi. Laporan hasil audit bisa berbentuk surat atau bab, tergantung kebutuhan. Surat berisi tujuan dan ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, penjelasan tambahan jika ada, penutup dan imbauan tindak lanjut. Sedangkan laporan bab lebih rinci, berisi judul, dasar hukum, metodologi, ringkasan, hingga ucapan terima kasih. Rekomendasi audit harus ditindaklanjuti. APIP memantau dan mengevaluasi minimal setahun sekali dan mencatat statusnya tuntas. Dalam proses, belum ditindaklanjuti, tidak dapat ditindaklanjuti. Setiap hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan ditandatangani oleh penanggung jawab audit. Dengan panduan teknis ini, pemanfaatan BMN akan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terarah. Setiap rupiah yang dihasilkan dari BMN adalah modal pembangunan untuk rakyat. BMN adalah amanah negara. Mari kita kelola dengan integritas.